Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di video kali ini, di video yang ketiga, saya akan mempresentasikan tentang ilmu kalam, yakni tentang sumber-sumber hukum di dalam ilmu kalam. Sebagaimana sebelumnya yang telah dijelaskan di aliran-aliran dalam ilmu kalam, maka perlu bagi kita untuk mengacu pada petunjuk atau sumber-sumber referensi yang sama. Maka dalam ilmu kalam pun juga demikian, ada sumber-sumber referensi yang kemudian butuh untuk kita samakan, sehingga antara satu dengan yang lain itu bisa terfokuskan. Antara satu dengan yang lain itu tidak ada perbedaan yang tajam. Sumber-sumber ilmu kalam itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Menjadi pemahaman bersama bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam. Sedangkan ilmu kalam itu adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan keyakinan-keyakinan atau pokok-pokok dalam agama. Maka sumber hukum dalam Islam juga adalah sumber hukum bagi ilmu kalam. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah atau al-hadis. Segala perbuatan Rasul yang diberitakan, segala perbuatan, perkataan, dan diamnya Rasulullah SAW. Ini menjadi sumber hukum di dalam ilmu kalam. Yang berikutnya adalah ijma' sahabat dan juga qiyas syar'i. Apa itu? Ijma' sahabat adalah kesepakatan para sahabat di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang muncul pada masa mereka. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang kemudian paling paham, paling dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga ketika terjadi sesuatu, maka mereka akan sepakat bahwasanya ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah qiyas syar'i atau penganalogian yang didasarkan pada hukum-hukum Islam yang sebelumnya itu tidak pernah atau belum ada di masa Rasulullah SAW. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika hari ini itu ada yang memanfaatkan daging yang kemudian ditumbuhkan di dalam laboratorium sehingga daging tersebut bisa bertumbuh. Maka dalam hal ini penganalogiannya adalah seperti memakan bangkai. Kenapa demikian? Karena kehalalan suatu barang itu didasarkan pada suatu hewan, itu selain karena cara memperolehnya juga dari zatnya itu sendiri. Maka dan cara menghalalkannya itu adalah dengan menyembelih. Ketika daging tadi itu ternyata itu tidak disembelih meskipun bentuknya daging, maka itu haram. Ini adalah contoh dari qiyas syar'i. Yang berikutnya adalah rasional, rasio atau akal, atau bisa juga disebut sebagai logika. Ini juga menjadi sumber hukum yang disepakati oleh kaum muslimin, terutama ketika berdebat dengan orang-orang kafir yang tidak meyakini kebenaran dari Al-Quranul Karim. Maka akal ini menjadi sumber rujukan yang sama, sehingga ketika ada sesuatu yang justru bertentangan dengan akal, maka hal itu ditolak dan tidak diakui sebagai kebenaran. Inilah yang kemudian menjadi sumber-sumber di dalam ilmu kalam. Maka sumber-sumber ini penting bagi kita untuk pahami bersama, sehingga tidak keluar atau tidak terlalu
lepas kendali perdebatan-perdebatan yang ada atau keilmuan-keilmuan yang ada di dalam ilmu kalam. Baik, untuk kali ini seperti ini saja apa yang bisa saya presentasikan atau apa yang bisa saya paparkan. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai ilmu kalam. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.